Oke, saya mulai berbagi layar PPT saya bentar. Uh, Hilang sinyalnya. Ya Allah. Tampakkah? Kelihatan, Mas. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Kita mulai sambil nunggu yang lain bergabung. Eh, Teman-teman, malam ini adalah pertemuan ketiga di seri menulis biografi dan sesuai dengan rencana kelas yang saya bagikan di grup tempo hari, malam ini kita mulai lebih ke praktek menulis. Jadi dua pertemuan sebelumnya masih tentang teori-teori. Malam ini kita langsung praktek menulis. Karenanya nanti di beberapa salindia saya akan ngasih break 3 menit sampai 5 menit untuk Anda menulis dan sambil ngasih tahu ke Anda bahwa menulis itu tidak didasarkan pada inspirasi, tapi pada konsistensi. Kalau Anda tidak nulis-nulis karena punya alasan belum dapat inspirasi, itu memang artinya Anda tidak niat menulis gitu. Jadi nulis itu nggak ada hubungannya sama ada inspirasinya atau enggak. Sama kayak nulis skripsi kan, kalau sudah semester 6 ya nulis nulis skripsi. Anda nggak bisa sampai semester 12 nggak nulis-nulis karena nggak dapat inspirasi. Inspirasi itu hanya untuk amatir. Nah, teman-teman terkait dengan tulisan, saya ingat ada kutipan dari Anonymous yang bilang tulisan yang baik itu bukan yang paling rapi, tapi yang paling jujur. Ini yang dulu saya percaya. Setelah saya masuk ke penerbitan, saya agak berganti. Tulisan yang baik itu bukan yang paling rapi, tapi yang paling laku karena kapitalis saya ya. Tapi biasanya yang laku itu yang baik. Biasanya begitu. Oke, saya ingin berbagi sedikit sebagai pembuka apa yang dimaksud dengan menulis dari hati. Apakah ada tulisan yang tidak ditulis dari hati? Lalu bedanya apa dengan tulisan yang dibuat dari hati? Pertama, tulisan yang dari hati itu artinya adalah tulisan yang ditulis secara jujur. Jadi ia eh, lebih dari sekadar tulisan rapi. Ini tulisan tentang Anda yang berusaha untuk eh, secara jujur menyampaikan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan. Em, Biasanya tulisan-tulisan yang jujur gitu kadang terkesan di mata pembaca ya, terkesan vulgar, kadang terkesan kurang elok. Tapi kalau Anda teliti, biasanya tulisan-tulisan yang jujur memang begitu. Saya nanti akan kasih contoh beberapa tulisan jujur yang kita bisa cek di buku-buku. Itu biasanya bahkan menggunakan kata-kata yang sengaja dilarang oleh KBBI, misalnya atau PUEBI yang jangan pakai kata itulah. Tapi karena kita pengen jujur, kita pakai saja. Berikutnya yang dimaksud dengan menulis dari hati itu adalah ya fokusnya pada emosi dan memori pribadi. Jadi kalau dalam konteks biografi, memori itu penting, tetapi yang menghidupkan memori adalah emosi. Ketika Anda menulis tentang perceraian misalnya, banyak orang menulis perceraian itu sebagai masalah. Padahal bisa jadi bagi sebagian orang perceraian itu justru adalah solusi. Kita tidak tahu nasib orang, tapi yang kita tahu adalah Anda bisa memainkan emosi di setiap memori yang Anda punya. Berikutnya adalah eh, menulis dari hati itu jujur, termasuk jujur untuk membuka diri Anda. Bukan membuka diri Anda ke orang lain, tapi membuka diri Anda ke diri Anda sendiri. Jangan-jangan selama ini Anda pun tidak jujur pada diri Anda sendiri. Misalnya Anda berpura-pura bahagia dengan pekerjaan yang Anda punya sekarang, padahal dalam diri Anda tahu Anda tidak. Misalnya Anda tidak bahagia dengan jurusan kuliah yang Anda tekuni sekarang, tapi Anda tetap meyakinkan diri Anda ini adalah pilihan yang baik. Kalaupun ini kecelakaan, ini adalah kecelakaan yang baik. Ya, monggo saja, silakan. Tapi kalau Anda berani menulis dengan dari hati, itu artinya Anda berani jujur, terutama terhadap diri Anda sendiri. Em, Kenapa menulis dari hati itu penting? Karena tulisan yang biasanya jujur itu menciptakan koneksi batin dengan pembaca. Itu yang tidak didapat dari tulisan yang tidak ditulis dari hati. Karenanya, tulisan yang ditulis dari pengalaman itu biasanya akan berbuah makna yang mendalam bagi pembacanya.
Em, nah, yang paling utama adalah teman-teman dalam konteks nulis biografi, seperti saya jelaskan di awal sesi ya, menulis biografi itu adalah bagian dari terapi. Nah, ketika Anda menulis dari hati, itu sebenarnya Anda tidak hanya bercerita, tapi Anda mencoba untuk menyembuhkan. Kita semuanya pasti punya luka masing-masing. Kita mungkin punya luka dari masa lalu yang belum juga mengering hingga kita tua begini. Nah, dengan menulis dari hati, barangkali Anda bisa menemukan cara untuk menyembuhkan luka itu. Kita tidak tahu, tapi layak dicoba. Nah, ini adalah salah satu contoh paling terkenal ya, barangkali tentang tulisan yang ditulis dari hati. Kalau Anda lihat, mungkin kalau Pak Pram nulis dengan kata ini sekarang, lalu dikirim ke Kompas, saya yakin 200% nggak akan terbit. Karena ada kata-kata yang seharusnya disensor. Misalnya bangsat-bangsatnya saja. Itu tentu tidak akan masuk ke di ini. Tapi, um, uh, stuck. Sorry, sorry. Kalau sekolah tinggi hanya menghasilkan bangsat-bangsat saja, kata Pramudia Ananta, ya runtuhlah manusia ini. Nah, Anda harus tahu bahwa Pak, mungkin ya sekali lagi kalau ini ditulis sekarang, dikirim ke Kompas atau ke Gramedia, saya yakin tidak akan diterbitkan. Tapi bagi penulis yang tahu kejujuran, ini adalah tulisan jujur. Ah, sebentar, saya harus balas telepon ini. Oke, saya lanjut ya. Semoga Anda tahu lah, maksud saya nulis dari hati itu berani jujur saja dengan diri Anda, termasuk jujur untuk menggunakan kata yang sedang ingin Anda gunakan. Ayu Utami dulu misalnya menolak menggunakan kata eh, PSK atau PPS, perempuan pekerja seksual, dia tetap pakai kata pelacur misalnya. Itu dan menurut saya malah lebih bagus jadi pelacur. Berikutnya teman-teman kita akan membahas juga tentang free writing. Apa yang dimaksud dengan free writing? Ini adalah proses yang sebenarnya dibenci oleh editor termasuk saya, tapi dalam konteks menulis untuk biografi dan menulis sebagai bagian dari terapi, free writing ini sangat dianjurkan. Yang dimaksud dengan free writing itu adalah menulis bebas tanpa sensor. Jadi tanpa ngedit, tanpa takut salah. Anda tulis-tulis saja di bagian ini. Tapi ini sebagai draft ya lagi-lagi. Saya harus ulang berkali-kali. Saya tidak setuju ke orang yang bilang kalau mau nulis, nulis saja. Yang penting nulis saja atau enggak. Nah, yang penting belajar dulu. Kalau belum bisa nulis ya jangan nekat nulis. Tapi dalam konteks free writing itu artinya ketika Anda ngedraft tulisan, tulis saja. Berikutnya adalah karena tujuannya adalah membiarkan pikiran dan perasaan kita mengalir. Itu dulu yang utama. Khawatirnya kalau Anda terlalu fokus pada teknik, fokus pada tata bahasa, aduh ini titik apa koma, apa titik dua, gitu. Khawatir apa perasaan dan pikirannya tidak mengalir. Akhirnya narasinya jadi kurang bagus. Dan Anda fokus pada prosesnya dulu, bukan hasil akhir. Saya ingat dulu di masa-masa awal belajar menulis itu ya harus mau tidak mau menyisihkan waktu khusus untuk menulis. Misalnya setiap hari minimal 1 jam di depan laptop nulis. Dapat 1 halaman, dapat 10 halaman itu belakang. Yang penting tiap hari 1 jam konsisten Anda di depan laptop menulis. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya membangun habit dulu. Makanya menulis itu harus dijadikan gaya hidup. Kalau nggak nulis, nggak gaya dan nggak hidup. Lalu bagian ini sebenarnya malah justru sangat bagus untuk menembus writer's block. Kadang kita sebagai penulis itu punya blok yang membuat kita nggak mau menembus ya. Misalnya kalau Anda terbiasa pada isu-isu kebudayaan, misalnya mungkin Anda punya blog tersendiri untuk membahas isu-isu perkembangan teknologi misalnya, atau isu-isu tambang. Nah itu mungkin bagian dari blognya. Kita harus
bisa nembus itu. Nah, ini yang Anda bisa lakukan. Menulis 1 jam berterus-terusan itu pasti membosankan, tapi paling tidak dalam 1 jam itu Anda menyisakan 5 sampai 15 menit, misalnya nulis tanpa henti, di menit ke-16 Anda istirahat, tapi habis itu Anda terusin lagi, mungkin istirahat 5 menit, 10 menit, lanjut lagi, 5-15 menit. Proses terbaik ketika menulis ini sekarang adalah satu, Anda pastikan tidak dekat-dekat dengan gawai, matikan koneksi WiFi, karena biasanya notifikasi-notifikasi kecil itu mengganggu. Jadi ini fokus Anda dan tulisan Anda saja. Lalu jangan pikirkan tata bahasa, struktur atau ejaan, itu nanti di editing, di bagian drafting, itu Anda harus berani menulis dulu. Misalnya begini ya, saya kasih contoh ringan dulu. Ini yang kalau saya nulis nonstop 5 menit ya, saya nggak tahu lagi pengen nulis apa, tapi uh, aku bayangin, aku pas nulis ini lagi kepikiran kasus itu pesantren ambruk di Jawa Timur itu, yang kiainya ternyata eh, mobilnya Mercy, konon kata istrinya mobilnya Alphard, tapi santri-santrinya malah dipaksa jadi kuli dan akhirnya ambruk dan banyak yang meninggal. Aku nulis begini, aku ingin marah tapi lidahku beku. Katanya ilmu harus tunduk, tapi kenapa yang ada malah luka? Aku hafal semua petuahmu, tapi aku tak pernah tahu apa arti dari orang yang kuanggap ayah rohani. Kau bicara tentang sabar, tapi aku melihatmu menutup mata saat kami dijatuhkan. Aku sujud bukan karena pasrah, tapi karena bingung harus marah ke siapa. Tuhanmu atau egomu. Saya tidak tahu Anda punya pengalaman jadi santri atau tidak, tapi em, saya yang punya pengalaman sebagai santri itu ngalamin memang kita nggak berani berpikir buruk terhadap guru atau kiai kita. Bahkan ketika ternyata kiai kita tidak sebaik yang kita harapkan. Tapi yang aku bingung tuh sampai sekarang juga dulu ketika nggak berani marah tuh sebenarnya aku nggak berani marahnya ke siapa? Ke ego kiainya atau ke Tuhan yang kata kiainya paling mengasihi itu. Gitu ya. Jadi aku nulisnya begini aja. Nah, tapi teman-teman, kalau Anda punya waktu lebih luang, lalu bisa ngedit, Anda mungkin bisa menghasilkan tulisan yang seperti di atasnya. Eh, Bagi saya tulisan yang di atas ini jauh lebih rapi daripada yang di bawah. Meskipun di bawah tidak berarti buruk ya. Aku benci cara ayah menatapku seolah aku selalu kurang. Setiap kali aku berhasil, dia hanya diam. Aku tumbuh dengan suara kerasnya di kepala, bahkan ketika dia tak ada di rumah. Dan aku berharap ayah tahu bahwa aku tidak butuh uangnya, aku cuma ingin dipeluk sekali saja tanpa merasa dihakimi. Ini bukan pengalaman saya. Saya hanya apa? Kalau lagi nggak keburu-buru gitu, ternyata nulis lebih rapi itu bisa. Gitu sih poinnya. Jadi, tapi kalau Anda keburu-buru, sedang terburu-buru, tapi Anda harus tetap menyisihkan 1 jam untuk nulis, saran saya tetap sisihkan 1 jam. Nanti ya, paling jelek hasil tulisannya kayak yang di bawah ini aja. Em, Masih oke, tapi ini perlu pembiasaan ya teman-teman. Berikutnya adalah, nah, fokus utama menulis biografi itu adalah memaksimalkan emosi dan memori. Emosi dulu baru memori ya. Jadi karena kenapa? Karena emosi sebenarnya adalah bahan bakar tulisan ini. Ini bahan bakar yang tidak ada campuran etanol yang sampai 10%-nya. Ini masih murni bahan bakar utama. Tulisan dan memori itu hanya data. Tanpa emosi, data-data itu nggak akan hidup. Berikutnya adalah, tapi bukan berarti memori itu nggak penting ya, karena memori itu memberi bentuk dan warna pada emosi. Hanya saja tanpa emosi, memori itu hanya jadi tumpukan data. Gitu aja. Nah, ketika emosi dan memori bertemu, ini yang terjadi, akan lahir cerita yang hidup dan otentik. Nah, teman-teman, ini refleksi saya, tulisan biografi yang kuat itu bukan tentang urutan waktunya, tapi tentang perasaan dan pengalaman. Karenanya, tiap kali nulis biografi, saya biasanya tidak mengawali dari awal kisah, tapi saya ngawalin dari apa?
dari momen-momen besarnya. Gitu. Ketika nulis tentang Jemaah Islamiyah misalnya, saya tidak mengawali dari sejarah lahirnya Jemaah Islamiyah, tapi saya mengawali dari ratusan korban meninggal di peristiwa bom Bali, karena itu adalah kelakuannya Jemaah Islamiyah. Jadi ini bukan tentang urutan waktunya, tapi tentang perasaannya. Karena bisa saja ketika Anda menceritakan, menulis tentang kisah pernikahan Anda misalnya, Anda tidak mulai dari awal pacaran, lamaran itu enggak, tapi dimulai dari pertengkaran-pertengkaran besar di malam-malam terakhir Anda misalnya. Yang penting dari mana emosi Anda menuntun Anda itu yang paling penting. Ikutin emosinya dulu. Soal urutan waktu itu nanti aja belakang. Nggak penting juga. Nah, tapi ketika pakai emosi Anda harus sangat detail. Ya. Ingatan paling kecil itu harus masuk juga. Termasuk aroma, suara, atau apa saja yang bisa gitu. Kalau Anda ingat dulu pertemuan pertama saya ngasih contoh halaman pertama buku saya tentang kisah ISIS itu, saya nulis bau anyir darah. Jadi kalimat pertamanya. Karena itu yang diceritakan berulang-ulang oleh narasumber saya. Yang bikin dia nggak bisa lupa sampai sekarang itu adalah bau anyir darah. Karena saking banyak. Sampai tiap hari yang ada di hidungnya itu ya bau darah aja. Karena waktu itu katanya di Suriah lagi panas-panasnya perang, tiap hari pasti ada orang meninggal. Dan matinya kan tidak mungkin mati wajar. Ada yang pasti matinya meledak lah badannya, ada yang dia tiba-tiba ketemu tangan atau kaki aja nggak ada yang punya. Ya kayak gitu. Jadi mulai dari ingatan paling kecil tapi yang paling membekas. Nah, semakin jujur mengingat, maka semakin dekat tulisanmu pada kebenaran batinnya. Misalnya begini ya, ini contoh aja bagaimana Anda menggunakan ingatan-ingatan paling kecil untuk mengawali cerita. Em, Bau wangi kayu bakar, Anda mengawalinya di situ misalnya. Lalu suara azan. Em, Setiap aku menunggu Kiai datang, berharap ada senyum, tapi yang datang hanya bayang-bayang sandal di depan pintu. Itu memori kecil. Dulu aku pikir itu cinta yang keras. Sekarang aku tahu itu cara cinta yang tak bisa bicara. Bisa jadi dulu cara orang tua kita yang menjaga jarak, yang sok keras ke kita itu sebenarnya sedang mencintai kita. Tapi dengan cara yang kita belum paham. Bisa jadi. Nah, saya sedang menggunakan semua ingatan paling kecil itu. Berikutnya adalah ini tips singkat ya. Kalau Anda nulis itu tadi mulai dari perasaan bukan peristiwa, mana dulu yang paling membekas di hati Anda, lalu tulis tanpa rencana itu bagus, tapi kalau Anda nulisnya untuk biografi dalam level buku, tetap harus direncanakan. Paling tidak Anda harus diskusi dulu dengan pihak penerbit, mereka bersedia menerbitkan berapa halaman. Jadi jangan sampai pas Anda nulis sudah terlalu tebal, ternyata harus dipotong. Saya pernah ngalamin itu nulis hampir 500 halaman, ternyata penerbit hanya sanggup 300. Jadi saya harus hapus 200. Dan ternyata proses menghapus itu jauh lebih lama, lebih menyakitkan ketimbang proses menulisnya. Jadi tetap harus direncanakan. Lalu gunakan momen yang masih membekas, seperti tadi, abaikan tata bahasa dan sensor diri dulu. Nah, abaikannya tapi jangan terlalu lama, karena setelah itu Anda harus membaca ulang. Setelah jeda, Anda harus ngikutin panduan tata bahasa paling tidak. Nah, teman-teman di sesi ini saya ingin jeda 5 menit. Saya ingin Anda menggunakan waktu jeda itu untuk nulis non-stop 5 menit apa saja, nggak usah ngelihat kemana-mana, ini latihan. Anda tulis 5 menit tanpa henti, lalu pilih aja salah satu dari tiga pemicu ini. Satu, sebuah kata yang tak pernah kamu ucapkan pada seseorang, tapi kamu pengen banget bilang, lalu atau hari ketika kamu merasa paling sendiri, ketika seseorang yang kamu rindukan tapi tak bisa ditemui lagi. Oke ya, 5 menit tadi sekarang, teman-teman silakan mulai.
Oke, memasuki menit terakhir di 5 menit ini, teman-teman jika sudah ada yang selesai tulisannya, silakan di-share di kolom chat ya. Sudah adakah yang selesai? Mbak Mary sudah selesai? Oh, siapa lagi? Tamsir, Imam. Ayo teman-teman yang sudah selesai, silakan di-share kita baca bersama-sama. Oke, Em, wah, laptop saya yang berantakan ini. Maaf, maaf, bentar. Ayo laptop, laptop. Ini dari banyak sekali langsung hari ketika aku merasa paling sendiri adalah saat semua orang tampak sibuk dengan hidupnya. Oh, waduh. Mau mau membacakannya kah? Mungkin kamu baca dengan intonasimu lebih oke. Silakan mau. Boleh, Pak. Oke. Hari ketika aku merasa paling sendiri adalah saat semua orang tampak sibuk dengan hidupnya. Sementara aku hanya diam di tengah keramaian. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar. Aku tersenyum, tapi itu hanya untuk menutupi sepi yang meronta di dalam dadaku. Wah, Saat itulah aku sadar, kesendirian itu bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang aku rasakan. Ada, Pak. oke. Mantap. Mbak Mary, silakan. Wah, Sebentar, Mas. Minum dulu. Aroma tubuhmu yang unik tetap ada di hidungku, meski kau telah pergi setahun yang lalu. Aduh, kok jadi sedih? lanjut, Pak. Tempat tidur yang kau tiduri selama 6 bulan penuh aroma unik itu. Hmm. Campuran keringat dan kulit yang lapuk ada di sudut-sudut kamar. Tiap kali aku masuk ke kamarmu, semua kenangan dan pembicaraan kita memenuhi memoriku. Saat kau merintih memohon Tuhan menjemput nyawamu, membuatku makin pilu. Tak rela melepas kepergianmu, namun tak sanggup melihat kesakitanmu. Membuatku meringkuk dalam kesedihan yang memenuhi hati. Ya, setahun yang lalu, aku masih membelai rambut dan mencium pipimu. Kini, tak ada lagi kulit tua yang kubelai di pagi hari. Tak ada lagi tetek yang aku towel-towel supaya membuatmu tertawa lagi. Aku di sini hanya menahan rindu yang entah kapan mampu terpuaskan. Meski kupandangi berjam-jam peninggalanmu,
semuanya makin membuatku pilu. Aduh, Keren terus banget. Keren banget. Aku suka di bagian ada teteknya segala macam. Apa ini menunjukkan kedekatan emosional ya. Kalau Anda tidak dekat dengan orang ini pasti tidak mungkin berani menulis sevulgar ini. Jadi ini justru penanda baik. Terima kasih Mbak Mary sudah berbagi. Ini dari kisah nyata kah? setahun yang lalu kepergian mama, Mas. Oh, oke. Beliau pasti bangga melihat Anda nulis ini ya, bagus sekali. Makasih Mbak Mary. Akbar, nice. Si Akbar Mas Gema. Oke, oke. Aku ingin pulang, tapi rasa rindu ini justru terasa sendiri. Menatap jam di layar ponsel setiap jam, berharap balasan dari pesanku datang. Awal jalan-jalan wajahmu hilang. Ternyata aku sendiri. Loh. Oke, oke. Em, Mungkin karena ini free writing ya, Akbar. Jadi, jadi alurnya tidak jelas. Kamu harusnya alurnya maju aja, tapi kamu ternyata pas udah sampai tengah balik mundur. Aku tadi lupa mau komen sedikit tentang struktur tulisannya Mbak Mary ya. Mbak Mary, tanda baca itu digunakan sebagaimana Anda ketika membaca, intonasi. Jadi ketika Anda bacanya jeda, itu koma. Jadi misalnya begini, Anda tadi kan membacanya, aroma tubuhmu yang unik tetap ada di hidungku. Itu jeda kan? Itu koma. Meski kau telah pergi setahun yang lalu. Titik. Tempat tidur yang kau tiduri selama 6 bulan penuh aroma unik itu. Oke. Nah, intinya ketika jeda itu koma. Nah, kadang kapan kita menjeda, itu kita menjeda ketika ada kata yang berima. Berima itu a a i i, u u gitu. Jadi misalnya hidungku, koma, pas di titik setahun yang lalu. U sama U. Itu secara konsep bagus. Jadi kadang kita main emosi itu di cara kita milih diksi, gitu ya. Lalu saya kaget tadi Anda pakai kata tete itu. Itu kata tidak ada di KBBI, tapi semua orang tahu artinya. Dan itu hanya kata-kata yang bisa dikatakan oleh orang yang secara emosional sudah sangat dekat, gitu. Karenanya bagi pembaca itu pasti akan tanpa bertanya pun pasti bisa mengira ini adalah tentang orang yang kehilangan orang dekatnya atau mungkin yang paling dekat. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah berbagi. Kita lanjut di bagian berikutnya. Saya mungkin akan agak cepat ya. Ini eh, sebuah panduan lagi. Kalau Anda mau menulis dari hati itu, pertama niatkan nulis untuk dirimu dulu, bukan untuk pembaca. Ukuran tulisanmu bagus atau tidak itu adalah ketika Anda suka. Kalau Anda itu tidak suka, pembaca mungkin lebih nggak suka. Kalau Anda tidak paham, mungkin pembaca lebih tidak paham. Karena pastikan pembaca paham. Eh, Pastikan Anda suka dulu. Karenanya tiap kali nulis, niati untuk menulis untuk dirimu dulu. Selanjutnya adalah bedakan antara jujur dan melampiaskan. Nah, Anda boleh jujur, tapi Anda tidak boleh dramatis. Anda tidak boleh lebay, Anda tidak boleh, terutama ya, Anda tidak boleh tantrum ketika nulis. Jadi, tulisan yang jujur itu memberi makna, sementara pelampiasan hanya mengulang luka. Nah, Mbak Mary dan teman-teman yang lain ketika menulis tentang kehilangan seseorang, itu pastikan bahwa proses kehilangan itu adalah proses yang memberi makna, bukan yang kembali membuat lukamu menganga. Oke ya, jadi kita tidak mengulang sedih-sedihnya, kita tidak mengulang air mata. Kita mengenang kepergian seseorang karena itu memberi makna yang dalam bagi kita. Itu misalnya ya. Lalu tulislah dengan empati. Jadi bahkan orang yang menyakitimu tetap manusia dalam cerita. Misalnya begitu. Bahwa orang yang sudah pergi meninggalkanmu itu sebenarnya masih ada bersamamu dan tetap bangga padamu. Misalnya. Kalau Anda pakai perspektif itu, maka Anda memberi makna, bukan mengulang luka. Lalu izinkan emosi mentah muncul. Hmm. Tapi
olah lagi setelahnya. Saya selalu ngakhirin, Anda boleh sembarangan dulu, boleh ngawur-ngawur dulu, tapi setelah itu tetap harus kembali ke aturan. Cek lagi, olah lagi setelahnya. Lalu gunakan bahasa yang alami, itu tadi ya, nggak boleh drama, nggak boleh tantrum. Berikutnya adalah sunting dengan hati yang tenang. Nah, teman-teman, tips sederhana yang selalu saya lakukan adalah tiap kali tulisan selesai, inapkan semalam. Inapkan dulu, jangan dibaca, jangan diapa-apain. Setelah semalam Anda baca lagi. Itu hati Anda sudah lebih tenang. Kalau Anda sedang emosional, Anda nulis, habis itu ngedit, itu editin Anda pasti masih editan yang emosional juga. Inapkan dulu. Misalnya begini ya, saya kasih contoh versi pelampiasan dan versi yang jujur. Aku muak dengan semua ceramahnya. Katanya sabar, tapi dia sendiri tidak tahu apa itu sabar. Munafik. Ini khas-khas tulisannya buzzer-buzzer ya. Tapi yang versi olahan itu setelah diinapkan semalam, kira-kira jadinya begini. Aku belajar banyak dari ceramahnya tentang sabar. Ini beda kan, aku muak. Aku belajar banyak. Tapi ternyata kesabaran tak selalu tinggal di mimbar. Ada jarak yang tak bisa dijembatani antara ajaran dan teladan. Teman-teman, setiap kali Anda mau menulis dengan marah-marah, itu harus diingat itu marahmu untuk siapa. Kalau Anda menulis untuk dirimu sendiri, awalnya itu marahmu berarti untuk dirimu sendiri. Kan nggak ada guna memarahi diri sendiri. Karenanya tulis dengan empati. Meskipun Anda apa, membangun cerita dengan emosi, tetapi produknya harus produk tulisan yang berempati. Eh, Oke ya. Sekarang saya ingin menghubungkan dari free writing tadi ke biografi. Pertama adalah teman-teman, em, free writing itu harus dipahami hanya sebagai bahan mentahnya. Biografi itu bentuk akhirnya. Nah, tugas penulis itu adalah menemukan makna dari luapan-luapan kata itu tadi. Dan sampai Anda hanya marah-marah, Anda hanya bermain-main kata, tapi ada maknanya. Itu jadi pembual dan penulisnya. Aman, Mbak Mary, silakan. Berikutnya adalah eh, ini. Pilih kalimat paling jujur atau paling menggigit dari hasil free writing. Itu bisa jadi pembuka atau inti bab yang sangat penting. Lalu gabungkan dengan konteks waktu. Lalu Anda coba tanya pada diri sendiri. Kenapa momen ini penting bagi hidup? Apa yang berubah setelah peristiwa itu? Jadi momen penting itu bukan momen yang apa menghenyak emosi Anda, tapi momen penting itu adalah momen yang membuat jalur hidup Anda berubah. Itu momen penting. Misalnya Anda yang dari kampung dapat beasiswa sekolah di Jakarta, bisa jadi momen pentingnya itu bukan saat Anda berangkat ke Jakarta, tapi jauh sebelumnya. Ketika Anda orang kampung mulai berani bermimpi besar, itu momen besar. Anda orang kampung nggak tahu nanti nasibnya mau jadi apa, tapi suatu hari Anda ternyata berani untuk bermimpi besar, misalnya. Itu adalah momen penting. Bagi saya momen pentingnya di awal di situ. Karenanya gunakan struktur naratif begini ya, rasa, peristiwa, lalu makna. Jadi Anda ambil dulu secara emosional apa yang paling terasa, lalu peristiwa apa yang membuat itu muncul. Nah, dari situ Anda mengolahnya ke ada makna. Misalnya kalau Anda bercerita tentang Anda dapat beasiswa ke Jakarta, Anda bisa mengambil peristiwa itu dengan makna bahwa siapapun boleh bermimpi besar. Siapapun boleh punya cita-cita setinggi langit. Gak ada yang gak mungkin. Kalau Anda tetap dan percaya. Misalnya begitu. Karenanya kalau Anda tulis jadi buku, ini akhirnya kisah Anda. Tapi ini kisah semua orang yang membaca buku Anda. Nah, misalnya begini. eh, Kalau Anda ngubah ya, dari free writing ke biografi ya. Suaraku kecil tapi hatiku bising. Aku takut bicara karena dulu setiap suaraku dianggap dosa. Nah, di biografi Anda kan harus lebih spesifik. Aku dulu santri yang jarang bicara. Pesantren diam dianggap sopan dan suara perempuan sebaiknya disimpan.
Tapi dalam diam itu hatiku sering berteriak. Mungkin karena aku tahu ada kebenaran yang harus disembunyikan. Misal ya, kalau Anda ambil begini kan, berarti Anda sudah lebih detail, tidak hanya tidak hanya fokus pada emosinya, tetapi Anda sudah mulai main ke sisi yang lebih 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 luas dari sekadar emosi, yaitu eh, main di detail. Em, Berikutnya, aduh, maaf laptop saya hang. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, oke. Maaf ya, hilangkah ini yang saya share? Astaga, lah balik lagi hilang ya. Maaf. Em, Tadi sampai ini ya. Em, oke, ternyata sudah akhir. Jadi teman-teman itu tadi eh, ada teori dan barangkali cerita sedikit tentang proses menulis. Tapi teman-teman dalam konteks menulis biografi, ini refleksi saya, kadang nulis bukan untuk didengar orang lain, tapi agar kita bisa mendengar diri sendiri. Sambil lalu teman-teman coba deh, kalau lagi diem gitu, ngobrol dengan diri sendiri. Sebenarnya saya sudah sesuai dengan yang saya inginkan atau enggak. Sebenarnya saya, misalnya ya pertanyaan sederhana itu, kamu pernah nggak nanya ke dirimu sendiri, apakah kamu bahagia? Pernah nggak kamu dirimu sendiri, apakah aku bangga dengan aku sendiri? Jangan-jangan Anda tidak bangga, tapi di waktu Anda ingin orang lain bangga pada diri Anda. Ya gimana? Anda yang nggak bangga pada diri Anda sendiri. Kok minta orang lain yang bangga? Itu keliru dari mana? Nah, karenanya teman-teman, saya ulang, menulis itu bukan untuk didengar oleh orang lain, tapi murni karena kita ingin bisa mendengar diri kita sendiri. Saya kira begitu untuk materinya, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Maaf, laptop saya hang.